Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya muliakan Ibu Nining selaku sahibul bait, sahibul majlis kita yang selalu memfasilitasi acara pengajian di kedai yang sangat indah ini ya. Beliau hari ini tadi WA tidak bisa hadir karena ada halangan. Sampaikan salam saya Bunda kepada Bu Nining ya, meskipun mungkin belum pernah bertatap muka langsung, tetapi tak mengurangi keafdolan silaturahimnya. Kemudian tentu saja ibu-ibu Majelis Taklim Azizah, para panitianya, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Tadi saya tanya-tanya beliau, saya kok bisa saya yang diundang gitu ya, bukan ustadzah beneran ya. Kalau ini ustadzah itu ini. Dan tentu saja bunda-bunda semua, para peserta majelis yang dirahmati Allah, ibu-ibu pengajian Azizah dari berbagai daerah tentu saja nih, tidak hanya yang dekat-dekat sini ya. Dulu saya ngantornya deket banget tuh di situ di Adi TV, tapi sekarang Adi TV-nya sudah ditutup. Iya, sudah ditutup. Dan bagi saya ini hari Jumat gitu, jadi kemarin itu sempat 2 kali ditunda. Padahal saya sudah pengen banget kesini loh, tapi ditunda terus soalnya antri ternyata ya, ngisi ngantri gitu. Jadi saya merasa mendapat kehormatan benar-benar Bunda, untuk bisa bersilaturahmi kesini saja ngantri untuk bertamu dan bertatap muka dengan bunda-bunda semua yang ada di sini. Dan yang tentu saja puji syukur kehadirat Allah mari kita tunjukkan, tekan, selalu kita panjatkan, karena hanya dengan ridho Allah semata maka acara ini bisa terselenggara secara offline ya, keadaan kita yang sehat, yang tak kurang suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja tak lupa salam dan salawat harus selalu kita tunjukkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang insya Allah saya yakin sekali ya, kita yang berada di majelis ini insya Allah mendapat syafaat nanti di akhir. Amin, amin, amin. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya kasihi semua, jadi perkenankan mungkin kenalan dulu enggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Tapi enggak ada hadiahnya enggak apa-apa ya, kalau ada kuisnya enggak ada hadiahnya. Ya, jadi nama saya memang betul DRG, mic-nya langsung nyolot. DRG Hanum Salsabila MBA. Jadi DRG itu singkatan dari dokter gigi Bu. Jadi saya itu memang dokter gigi Bu. Di sini ada yang sakit gigi nggak Bu? Kacau? Nggak apa-apa Bu. Kalau nanti ke tempat saya cabut 1 gratis 2. Tapi ya jangan ke rumah, jangan ke klinik saya. Ya, tapi kemudian Allah memperjalankan saya untuk lebih berhikmat itu bukan di dunia kedokteran gigi pun, tetapi lebih ke literasi ya. Jadi ceritanya itu saya selesai dokter gigi malah di Pinang, jadi malah ikut suami, jadi belum sempat
praktek, sempat ikut PTT dan seterusnya, udah menikah, kemudian ikut suami ke luar negeri ya. Jadi DRG-nya hanya gelar aja. Tapi DRG di sini itu penting buat saya karena disitulah Fakultas Kedokteran Gigi UGM itu Bu, buat saya itu adalah historical place ya, karena disitulah saya ketemu dengan pasien bernama Rangga Almahendra yang akhirnya jadi suami saya. Ya, jadi saya pikir Allah itu memperjalankan saya untuk sekolah dokter gigi itu cuma ketemu jodoh doang. Habis itu nggak ada yang lain. Ya, tapi ini cuma intermezzo, artinya betapa Allah itu memperjalankan takdir hambanya itu dengan begitu indah ya, kita tidak ketahui ya. Kemudian kebetulan betul juga saya politikus ya, nggak usah pakai kursi ya, berhemat lah di bidang politik. Tapi saya sudah mengundurkan diri pun di tahun 2023 ya. Jadi memang saya anggota dewan dilantik di 2019 untuk sampai tahun ini 2024, tapi di 2023 saya sudah mengundurkan diri ya, karena kesibukan, karena hal-hal lain yang saya punya masih anak kecil pun. Anak saya tuh sekarang udah 42 lebih, jadi anak saya tuh baru 7 tahun. Nah ini nanti sebuah cerita yang saya ceritakan juga Bu. Saya rasa saya bukan seorang ustadzah yang seperti Bunda Eni Harjanti ya, kemarin soalnya tahunya saya dari Bu Eni katanya. Jadi saya ingin di majelis hari ini lebih kepada mungkin sharing ya Bunda ya, sharing sebagai seorang perempuan, seorang istri dan juga mungkin seorang ibu. Mungkin kalau di sini bunda-bunda juga seorang nenek juga banyak ya, yang sudah nenek banyak ya Bu. Masih jauh banget ya. Tapi kalau sudah seorang nenek itu kan tetap seorang ibu ya berarti ya. Ya mungkin sekarang ngomong cucu juga ya. Jadi kayaknya kalau mau diserat ibu nopo-nopo, tapi kayaknya nggak keluar ujian Bu, jangan khawatir. Ya. Kemudian saya lebih banyak berhikmat di perbukuan juga Bu, di literasi. Betul, saya tadi menulis banyak buku karena buku itu saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menyampaikan, yaitu Ali bin Abi Thalib, bahwa kalau kamu itu punya ilmu ya, itu bagaikan seekor kancil atau seekor unta ya, tetapi yang tidak kaitkan, yang tidak ditali di sebuah tempat ya, sehingga itu gampang lari ya. Nah caranya adalah ditulis. Nah, ilmu ditulis, dibukukan, kemudian dibagikan. Nah, itu seperti kita punya unta yang kemudian juga kita pelihara dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Itulah yang membuat saya akhirnya ingin menulis, karena ada juga pepatah yang menyampaikan jika kamu bukan anak presiden ya, ini nggak politik loh Bu ya, tapi benar, kalau bukan anak presiden, ini pepatahnya benar, bukan anak raja, bukan anak kiai, bukan anak mungkin sultan gitu ya, maka menulislah, karena itulah yang akan membuat diri kita itu abadi ya. Jadi kalau anak presiden gampang ya Bu ya, tinggal telepon paman ya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa ya, itu kita harus dengan tangan kita sendiri ini untuk membuat diri kita itu abadi. Artinya apa? Bukan kita ingin dikenang, pengen dianggap, tapi itulah yang menjadi warisan terbaik kita di masa yang akan datang. Bukan mobil, bukan rumah, bukan apa, tapi tulisan, pemikiran kita, produk apa yang kita pikirkan untuk anak cucu dan masa yang akan datang, meskipun mungkin kita sudah berkalang tanah. Jadi itu yang membuat akhirnya saya berpikir, wah saya harus menulis. Yang menulis tentu saja yang bagus ya Bu ya. Ya, apakah dalam bentuk tulisan novel, apakah dalam bentuk tulisan buku motivasi, atau mungkin seorang Buya Hamka ya, ketika beliau dipenjara bertahun-tahun ya waktu itu oleh
pemerintahan Pak Soekarno saat itu karena dianggap subversif ya. Waktu itu beliau menulis tafsir Al-Azhar. Jadi itu luar biasa itu. Jadi hikmah yang beliau katakan, kalau aku nggak di penjara aku nggak bikin buku tafsir gitu ya. Dan sampai sekarang dibaca oleh jutaan orang, dan itu amal jariah. Jadi amal jariah itu nggak harus bikin masjid, Bu. Bikin buku aja insya Allah amal jariah. Kalau dibaca banyak orang, kemudian orang itu juga mendapatkan manfaat dari bacaan tersebut. Nah, sedikit ya Bu ya. Itu cerita kecil, powerfulnya yang namanya literasi atau kepenulisan. Oke, Bu, saya mau bercerita di flyer sudah ada temanya kemarin ya. Temanya itu adalah kekuatan doa ya, dalam hajat hidup seseorang. Dalam bagaimana kita, ya namanya manusia ya Bu, namanya manusia apalagi ibu-ibu itu kita sangat manusiawi, punya kegayuhan, punya keinginan. Mungkin bukan kebutuhan, keinginan saja ya, itu sangat manusiawi ya. Dan rasa-rasanya kadang-kadang apakah itu bentuknya materialistis atau mungkin imaterialistis ya. Kan ada juga orang yang berdoanya bukan ya Allah saya minta kaya seperti Nabi Sulaiman, itu boleh-boleh saja mau mendapatkan banyak rezeki yang dalam bentuk materi, itu nggak kalah. Nabi Sulaiman juga memohon doa kekayaan ya. Tapi ada juga orang itu yang mungkin karena kekayaan itu ternyata juga tidak menyelesaikan semua masalah ya. Kekayaan itu tidak membuat dia bahagia, akhirnya yang dia minta adalah sesuatu yang abstrak ya. Mohon ketenangan, kedamaian, kebaikan, kerukunan di antara keluarga dan sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang tidak pernah terpikirkan gitu. Bayangkan ya Bu, ada orang kaya Bu di Jakarta banyak sekali yang rumahnya mungkin 10, mobilnya 8 gitu. Mau apa aja bisa, kolam renangnya mungkin juga buat ngelangi wong 100 ya bisa gitu ya, ngumpuli Jogja B gitu ya. Tetapi dia hanya bisa duduk di kursi roda dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk menikmati semua kekayaan itu. Yang dia lakukan hanya seminggu sekali harus ke rumah sakit dan nggak boleh kena sinar matahari. Bayangkan, itu ada Bu. Betapa kita kemudian jadi lebih bersyukur ya dengan keadaan kita, bahwa orang yang hidup dengan segala macamnya pun juga ada yang ternyata mendapatkan banyak cobaan. Nah, saya ingin bercerita Bu ya, sebuah pengalaman pribadi, boleh ya Bu ya? Dan ini mungkin juga sangat erat kaitannya mungkin nanti dengan parenting ya. Sekarang tuh ilmu parenting sangat berkembang maju Bu ya. Di mana-mana sekarang ada seminar parenting gitu yang mungkin tidak kita temui 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu ketika ibu saya mendidik saya itu nggak pakai ilmu parenting ya. Tapi memang sekarang ini banyak sekali Bu Eli Resma itu berkali-kali saya ikut juga ya. Bagus, dia seorang psikolog dan menyampaikan tentang pentingnya parenting. Nah, mungkin ke depan ya saya akan cerita juga, tapi ini saya mau mengawali tentang perjalanan. Mungkin pernah ada yang dengar cerita I'm Saraza belum di sini? Belum ya? Jadi saya bikin buku Bu, judulnya I Am Saraza. I am itu artinya saya adalah ya. I am itu aku gitu. Nah, Saraza itu nama anak saya. Jadi saya bikin buku setelah saya melahirkan tahun 2016. Buku itu bercerita tentang perjuangan saya 12 tahun punya anak ya. Saya dan suami saya, Rangga, itu setelah menikah, ya namanya orang omah-omah ya mesti langsung pengen dia anak, itu fitrah ya. Tapi setahun tomboni rauno, 2 tahun orang belendeng-belendeng ya. Jadi sampai saya itu keluar negeri ikut suami saya ya, berharap kok di luar negeri itu kan adem ya Bu. Wah,
kelonan terus gitu loh maksudnya. Ini ora berhasil gitu ya. Malah teman saya yang ikut juga ke luar negeri ya, kebetulan dia juga scholar, bawa istrinya, sampai ngomong sama saya itu tahun kelima itu saya belum diparingi itu, waduh tuh aku setahun kok anakku meteng pengpindo gitu ya. Istrinya hampir dalam 2 tahun dia hamil 2 kali gitu ya. Sampai suami saya nih lucu-lucuan ya Bu ya, wah kowe kita uncali sarungnya petang gitu lah istilahnya ya. Saking cepet banget gitu ya, dia sampai merasa malah saya yang kepingin banget, dia malah yang sudah tanda menyerah gitu loh, karena anaknya sekolah 4 tahun, anaknya 3 gitu di Austria, waktu itu di Eropa. Ya saya selalu bilang ke dia ya, namanya Allah tuh memberi rezeki itu beda-beda ya. Mungkin saat itu saya rezekinya bukan di bidang keturunan gitu ya, tetapi rezeki yang lain ya. Tetapi kalau dia mendapatkan keturunan ya, kebetulan karena dia itu scholar, suaminya scholar, dia punya anak di negara Eropa seperti Austria yang sangat sosialis, itu siapapun anak, tidak memandang warga negara manapun, punya anak langsung dapat social security. Nah, jadi dapat duit. Jadi anaknya bekerja malahan ya, masih bayi sudah dapat duit ya, anaknya bekerja berarti ya. Sebulan dapat 300-400 euro waktu itu. Alhamdulillah saya bilang gitu. Nah ini cerita, artinya waktu itu saya benar-benar pengen sampai 5 tahun nggak dapet, terus baru benar-benar melakukan apa ya, program yang lebih signifikan ya, itu ketika pulang ke Indonesia. Di sini ada mungkin bunda-bunda yang juga punya pengalaman sama saya, seperti saya, banyak ya, putrane mungkin ya susah memiliki keturunan, dan mungkin bisa menjadi inspirasi. Kalau berdoa itu yo nggak kurang-kurang juga Bu, betul ya, berdoa ya nggak kurang-kurang. Nah tapi nanti saya pengen memberi underline-nya. Saya kemudian pulang ke Indonesia karena dokter di sana itu bilang, dokter di Austria, hei kamu sudah 30 tahun gitu. Kalau dalam dunia kedokteran, ketika orang sudah 30 tahun dan belum pernah hamil ya, ini kata dia ya, itu secara medis berarti ada masalah. Dan semakin bertambah usia 1 tahun, berkurang probabilitasnya punya anak 10%. Jadi nanti setiap begitu 31 berulang lagi probabilitas, 32 berkurang terus, dan itu adalah sunatullahnya memang seperti itu. Ya ada orang 45 punya anak berarti ada, tapi itu one of a kind. Tapi secara medis seperti itu. Jika saya langsung pulang, saya ikut inseminasi Bu. Alhamdulillah tidak berhasil. Ya. Jadi itu adalah pukulan pertama yang saya pikir, wah nanti ke Indonesia gampang lah gitu. Bapak ibu saya anaknya 5, saya anak nomor 2, suami saya bapak ibunya juga anaknya 3, dia anak pertama, wah gampang lah gitu. Pikiran manusia itu hanya berpikir, oh kamu dari keluarga yang subur, aku juga subur, mesti anak yang gampang gitu. Ternyata Fernando tidak semudah itu ya. Nah, saya ikut inseminasi pertama nggak berhasil. Jadi inseminasi itu, mohon maaf ya Bu ya, ini agak sedikit kedokteran nggak apa-apa ya. Jadi itu sebetulnya seperti konsepsi natural ya, atau berhubungan natural, tetapi dia dibantu. Jadi nyosewus sel spermanya suami dipilih ya, dipilihi, dikeluarkan, dipilihi. Yang perempuan itu dicek telurnya lewat USG, apakah sudah matang, diperbesar dan lain-lain. Kemudian pada saat inseminasi ya seperti sapi atau kambing itu kalau diinseminasi dimasukkan ya spermanya sesuai dengan siklus reproduksinya. Nah, dan itu tidak berhasil. Saya ikut 3 kali Bu inseminasi, tidak berhasil. Dan
sudah keluar banyak duit juga Bu. Nah kemudian dokternya mulai mengatakan waktu itu di Sarjito, Mbak Hanum gimana karena ini udah umurnya nambah terus, gimana kalau ikut program bayi tabung. Wah bayi tabung ini bukan tabung begini terus bayinya di dalam bukan ya Bu, yaitu hanya istilah bahasanya IVF, in vitro fertilization. Jadi itu lebih assisted lagi, jadi lebih advance lagi. Jadi tidak hanya sel spermanya yang dikeluarkan, sel telurnya juga dikeluarkan dari rahim, kemudian dipertemukan di luar, ya, kemudian dibuahi secara assisted itu dari rekayasa gitu ya. Kemudian ketika sudah jadi embrio, nah kemudian baru dimasukkan ke dalam rahim kembali. Nah, saya pun sebagai manusia langsung berpikir, wah ini mesti berhasil ini. Soalnya kalau yang dulu kan belum tentu. Ya kalau spermanya ketemu dengan telurnya, kalau ini kan sudah pasti ditemuke, dicedake gitu ya istilahnya, mesti ketemu nih gitu ya. Jadi waktu itu saya dapat 9 telur, waktu saya 9 telur kemudian dibuahi di luar. Wah ternyata tidak semudah itu Fernando juga. Dokternya bilang dari 9 telur yang ada yang dibuahi cuma 3, yang mau berbuah cuma 3. Nah dari 3 itu kualitasnya juga beda-beda embrionya. Jadi hanya 2 yang layak masuk ke dalam rahim. Yang satu itu pur, namanya nggak bagus, nanti paling juga mati itu. Yang 2. Dibayangkan pemikiran manusia Bu, ini manusia itu wah teknologi pasti bisa ya. Dan Allah pun juga menyampaikan di dalam Quran, di dalam firman-firmannya, manusia itu punya akal yang akan mempermudah kehidupan mereka ya. Dan ilmu ini kan bagian dari ilmu gitu ya. Kayak sebenarnya dalam fatwa MUI juga sudah diperbolehkan bayi tabung. Itu saya sedih banget ya. 2, waktu itu dokternya bilang gini, Bu sudah masuk ke dalam rahim, tinggal berdoa Tuhan. Saya sudah melakukan 99,99% upaya manusia, tapi yang 0,1 itu Allah penentunya. Dan kalau 0,1 bilang tidak, yang 99% itu juga enggak jadi. Itu benar-benar saya merasa ini dokter benar-benar punya iman tinggi ya, gitu ya. Karena dia juga kita sudah inform consent, tanda tangan. Ini nggak kayak beli donat ya, gitu ya. Jadi kalau donatnya nggak enak terus ditukar nggak bisa. Jadi kalau sudah tanda tangan, sudah tidak berhasil, ya nggak bisa. Duitnya dijalurnya kayak tukar di showroom mobil nggak bisa, gitu ya. Nah itu yang sudah saya tanda tangani juga. Kita bicara dengan psikolog, ya banyak yang juga nggak yakin, ya, tapi kita usahakan. Jadi saya ngejual mobil saya. Ya, saya punya mobil lama itu saya jual untuk ikut bayi tabung di tahun 2013. Itu pertama kali saya ikut bayi tabung, usia saya sudah 32 mungkin kalau nggak salah ya, dan alhamdulillah tidak berhasil. Saya selalu mengatakan alhamdulillah karena nanti ada akhirnya Bu ya. Kadang tuh Allah itu selalu mengatakan saya ada doa di surat Al-Baqarah itu ayat 186 ya Muhammad ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya, jika kamu hambaku bertanya padamu ya seperti apakah aku, maka aku sesungguhnya sangat dekat ya. Fa inni qarib fal yastajibuli ya wal yu'minu bi ya, makanya berdoalah kepadaku ya, kemudian lakukan perintahku ya, dan sesungguhnya aku akan mengabulkan doa. Nah, nah doa itu yang saya selalu baca. Tapi saya juga ingat bahwa dalam satu hadis yang sahih dikatakan bahwa ketika seseorang berdoa itu jangan pernah mengucap semoga engkau ya Allah cepat memperkenankan doaku ini, karena Allah itu zat yang paling tahu saat paling terindah kapan doa itu dikabulkan.
Dan yang terjadi kadang-kadang ketika orang itu sudah berdoa, ya mungkin sudah konsisten berdoa, ini tantangannya juga tidak segera dikabulkan, akhirnya ngelukro, ya udahlah, aku kecewa, ya sudah, mungkin memang bukan jalanku dan sebagainya. Nah, ini yang saya juga belajar banyak ya, waktu itu saya masih muda, masih punya banyak keinginan gitu, dan saya menganggap bahwa doa saya belum ada apa-apanya dengan mungkin orang lain yang saya mungkin tidak punya kesempatan untuk ikut bayi tabung, tidak punya kesempatan untuk ikut inseminasi, dan hanya dia punya kesempatan untuk hanya berdoa. Ya, mungkin dengan program-program alamiah, tapi tidak seperti saya. Sehingga saya menganggap saya harus lebih banyak bersyukur. Dan saya bisa melakukan ini karena mungkin saya diberi kemampuan untuk melakukan itu. Ya walaupun agak-agak lima ya. Nah, jadi itu bayi tabung pertama saya yang nggak berhasil. Kemudian saya ikut inseminasi lagi. Karena saya itu kan selalu ingat setiap 1 tahun saya harus. Jadi saya itu dulu tuh masuk rumah sakit itu udah kayak hobi. Tapi kalau ketemu dengan pasien, ini saya ya, sakit apa mbak? Oh ya mau ngaruh jadi ya sakit apa gitu, mungkin beliau sakit ini masuk rumah sakit harus apa 6 ya, saya itu enggak ya, saya sakit enak Bu, soalnya mau pengen punya anak gitu kan, saya harus ikut laparoskopi waktu itu, operasi, ikut histeroskopi ya, dibahas ini perut itu kalau dibuka baju saya ini udah penuh dengan sayatan-sayatan dokter, bener. Jadi saya tuh sering kalau dulu waktu sama anak saya kecil perempuan kan, itu mami kenapa ya, inilah biar kamu selalu ingat untuk mendapatkan kamu, mami berkali-kali disayat di daerah perut ini. Ya jadi saya berkali-kali ikut mungkin laparoskopi, histeroskopi, hidroskopi, HSG yang sakit banget itu saya lakoni semua. Bahkan Bu, saya itu ikut kalau aku akupunktur biasa Bu, aku presur biasa Bu. Ini namanya tusuk lebah. Nah, ya. Tusuk lebah itu sakit banget Bu. Dan kalau saya tusuk lebah di Godean tempatnya Prof siapa itu ya di Moyudan sana, itu saya itu duduk sendiri ya, terus sama suami saya, kanan kiri saya itu tentara-tentara itu. Karena yang tusuk lebah itu para tentara itu untuk kekuatan, kalau saya untuk kesuburan gitu. Suami saya juga gitu. Jadi polisi-polisi gitu ya, ibu ngapain kesini gitu ya. Saya waktu itu sudah punya azam, duh Gusti, saya melakukan apapun selama itu sesuai syariah dan tidak klinik. Karena ada teman saya yang mulap, kamu mau kasih keris lah. Saya itu dikasih keris Bu, terus dikasih semacam kayak biji kecil itu, suruh bawa di dalam lemari saya, itu doa-doa gitu. Saya terima tapi saya buang, karena saya nggak mau menyakiti dia perasaan, tapi saya nggak percaya seperti itu. Insya Allah saya akan melakukan apapun selain musyrik dan selain yang tidak sesuai dengan syariah. Karena saya juga ditawari orang Malaysia Bu, dia bilang, Hanum, dia teman saya, why don't you join this program in India? Apa itu? Iran juga ada, namanya surrogate mother. Jadi kita bisa pinjam rahim orang di sana, dan itu dilegalkan. Gitu. Di Indonesia nggak boleh karena fatwa MUI hanya dari pasangan yang. Nah kalau di sana ada filmnya itu Bu, jadi di negara-negara, bahkan ada negara Islam yang sangat progresif ya, mungkin sudah itu seperti Iran itu boleh. Jadi suami istri dikeluarkan embrionya, dibikin terus dimasukkan rahim orang lain. Kemudian orang itu dibayar untuk nyewa rahim selama 9 bulan. Tapi kebanyakan yang terjadi, inilah fitrah seorang ibu ya, akhirnya nggak mau dibayar. Ini anakku. Itu, ini anakku karena sudah ada jalinan mau dibayar berapa miliar pun nggak mau, ini anak saya. Karena setelah dia jatuh cinta dalam 9 bulan itu dia merasakan ada hormon-hormon cinta. Nah ini yang terjadi, makanya di Indonesia tidak boleh. Nah
Kembali lagi Bu, ini sudah hampir lama nih. Nanti belum ada tanya jawab. Saya to cut the story short. Saya akhirnya hamil Bu. Nah ini adalah sebuah cerita yang saya kalau menceritakan ini sering menangis ya. Tapi kali ini saya nggak mau nangis. Mudah-mudahan nggak nangis. Jadi setelah 10 tahun bayangkan Bu, akhirnya 2 garis biru. Bayangin tadinya belum pernah hamil. Kalau misalnya tes pack itu nggak pernah hamil. Jadi bukan pernah hamil terus enggak, saya nggak pernah hamil. 10 tahun akhirnya 2 garis biru. Saya ikut inseminasi. Jadi bukan ikut bayi tabung, ikut inseminasi. Nah, ketika ikut inseminasi saya hamil, saya senang sekali. Ya senang sekali sampai Pak Amin Rais itu ya, makanya ini kadang-kadang diangkat orang itu sering ya di plesetkan ya, padahal enggak. Itu jalan kaki dari Jogja ke Solo. Itu nabarnya dilakukan Nek Hanum karena 5 saudara saya. Jadi saya punya saudara 5, Pak Hanafi sudah punya anak 3. Saya belum, adik saya Ponta sudah punya anak 2. Yang keempat juga sudah punya anak 2. Tinggal 1 ini Haki belum nikah soalnya gitu. Saya sering bilang, "Kowe iso nikah sik lalu biar anak ya." gitu. Kayak mau takut dilangkai nanti 5-5-nya. Hingga Pak Amin Rais itu bilang, "Nangga kalau Hanum anakku nomor 2 perempuan sampai hamil, saya akan jalan kaki Jogja Solo." Dan itu dilakukan. Sudah ya Bu, ceritanya 3 bulan kemudian saya ngecek, kok sakit banget kanan kiri saya. Sakit banget Bu. Sampai akhirnya itu kayak muntah, tapi bukan muntah darah ya, muntah makanan, muntah. Akhirnya saya dibawa ke emergency, dokternya ngecek, "Duh Mbak, ini intinya hamil tapi di luar rahim." Jadi beta HCG saya sudah tinggi sekali. Kalau di prospek pasti 2 garis, tapi sudah terlalu tapi nggak ada di kantongnya, nggak kelihatan mana gitu. Jadi kemungkinan pasti ini harus dioperasi. Dengan sewu ya, waktu itu saya sedih sekali ya Allah. Kalau nanti sampai ini membahayakan, sudah terlalu besar, tubannya saya potong. Jadi Bu saya itu suwe 10 tahun diparingi akhirnya ya, tapi kok Gusti Allah kok seperti mengambil. Jadi saya tuh merasa sudah dilambungkan ke langit 7 gitu, tiba-tiba dihempaskan ke bumi dengan sepihak gitu ya, tanpa ada. Dan nyuwun sewu, suami saya itu saking senengnya Ibu, ya Allah, dia itu sudah beli box bayi Bu. Iya, box bayi, terus dia udah milih baju bayi kan cewek cowok sama ya, jadi udah beli gitu, mainan bahkan udah beli. Jadi kayak diketawain gitu sama malaikat mungkin ya, rasanya tuh kayak di PHP. Itu benar-benar menyakitkan sekali dan sudah bayar mahal, kelangan. Tapi waktu itu saya seperti orang depresi. Pasca operasi itu saya ya sudah, saya sempat nyuwun sewu ya, waktu itu benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat di bawah, sangat di bawah. Tapi suami saya itu bilang gini, "Gak apa-apa kamu di bawah, karena kamu gak akan jatuh lagi, orang kamu sudah di dasar. Jadi yang bisa kamu lakukan hanya bangkit naik dikit demi sedikit, karena kamu sudah sangat di dasar." Itu yang membuat saya, oh Allah tuh sudah menjatuhkan saya, merasa saya sudah benar-benar di kerak bumi lah. Dan saya hanya punya satu pilihan, yaitu untuk berdiri lagi. Tapi ya susah ya berdiri, seperti perempuan yang rasanya yang sewu ya, 2 sayapnya sudah dipotong gitu ya. Ya kan, burung nggak dipotong sayapnya nggak bisa terbang lah. Nah disinilah kemudian Pak Amin Rais itu bilang, saya waktu itu depresi, saya nggak mau ketemu orang, nggak izin, malu, udah beli ya barang-barang, buku-buku saya bakar, saya buang, saya malu dengan, pokoknya saya dalam keadaan depresi karena saya merasa kehilangan semuanya gitu ya. Dan bapak saya tuh bilang, "Kamu tahu nggak, Allah tuh sedang membuat surat paling indah buat kamu." Saya waktu itu merasa
denial, surat indah apa yang ini surat yang menyakitkan. 10 tahun kamu nggak pernah diberi kabar apakah kamu bisa hamil atau enggak, dan kamu bisa hamil berarti suamimu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Berarti kamu bukan orang yang disampaikan dalam firman Allah di surat Asy-Syu'ara bahwa di antara hamba-hambaku itu ada yang tidak diberi benih, bibit mandul, itu ada memang. Kamu bukan yang itu. Allah memberi surat cinta, cobalah lagi. Nah sekarang ada yang namanya rekayasa genetika, ya bayi tabung. Karena semua satu-satunya itu Bu, karena saya nggak mungkin berhubungan kemudian punya anak itu sudah nggak mungkin karena saya sudah obat. Nah akhirnya saya waktu itu masih denial ya. Nah, kata-kata itu yang bahkan saya bilang, ya Allah, Bapak teganya Allah, Bapak sudah jalan 65 km gitu ya, tapi tiba-tiba nggak berhasil gitu ya. Itu juga buat saya kasihan, Bapak saya yang sudah seneng banget. Nggak apa-apa, Bapak juga cuma sudah kamu hamil. Pertanyaan waktu itu jawabannya, azamnya kalau hamil saya mau jalan kaki kok. Dan kali ini saya akan ubah. Dan saya sudah jalan kaki. Saya akan jalan kaki lagi kalau kamu punya anak. Soalnya saya bilang kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saya selalu mengatakan, aduh andai kata aku bisa menggantikan kamu lah gitu ya, tapi karena nggak bisa ya melakukan itu dengan azam tadi, dengan nazar. Nah itulah kemudian saya merasa ibu saya bilang ke saya, Nuh, kalau ibu menyerah dulu 10 tahun, ya ibu nggak mungkin punya Hanafi, kakak. Kebetulan sahabat saya itu juga punya anaknya lama, 10 tahun baru punya anak. Habis itu berlima ya, sampai ibu saya itu akhirnya memohon kepada Allah di depan multazam, stop, cukup ya gitu. Nah cerita lagi, akhirnya saya merasa siap. Waktu itu saya mencoba lagi bayi tabung itu yang ke-7. Jadi saya cut the story short ya tadi berkali-kali. Ini yang ke-7 saya ikut lagi, tapi nggak di Jogja. Waktu itu saya kan ada ya, namanya manusia traumatis ya, nggak mau suasana, nggak mau suasananya yang beda. Saya ke Surabaya, coba di sana ketemu sama dokternya yang dulu Inul itu juga bayi tabung, anaknya laki-laki itu satu itu. Nah itu di situ kemudian mencoba bayi tabung yang terakhir, karena waktu itu saya bilang, Bu ini yang terakhir ya Bu, setelah itu kalau memang enggak saya ya sudahlah. Nah saya selalu ingat ada di surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa la tu'akhidna in nasina, dan seterusnya. Nah tapi tidak akan Allah itu memberikan satu beban kepada hambanya jika hambanya itu tidak mampu memikul ini. Dan saya akhirnya pada titik saya masih bisa memikul ini, meskipun panjang ya itu perjalanan untuk berpikir bahwa saya masih bisa memikul ini. Oh iya, saya masih 30, waktu itu usia saya 36, saya masih bisa, insya Allah saya masih bisa. Dokternya juga bilang, belum 40 Mbak Anu, masih bisa, ayo dicoba lagi. Akhirnya saya coba lagi. Di Surabaya ini cerita Bu, ya ini juga saya ceritakan dalam buku Al-Saraza itu. Saya itu saking sudah merasa, ya Allah aku berharap agar aku nggak berharap lagi. Sampai segitu doa saya pada Allah, ya Allah buatlah saya untuk selalu berharap bahwa saya sudah nggak perlu berharap lagi, seikhlas-ikhlasnya jika ini tidak berhasil. Itu doa tahajud saya, karena saya takut kalau saya itu nanti getun sama Gusti Allah. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau itu terjadi. Saya sangat cinta kepada Tuhan yang menciptakan. Saya nggak mau sampai saya nanti berpikir begitu. Makanya saya berpikir saya ingin berdoa untuk berharap tidak berharap lagi. Rupanya itu mungkin yang selalu didengar ya setiap tahajud ya. Jadi karena orang tuh
belum benar-benar tahajud tiap hari sampai nangis agar keinginan atau impiannya itu terwujud, ya mungkin itu belum benar-benar berdoa. Jadi kalau panjenengan punya kegayuhan apapun itu, kalau belum benar-benar, ya jelas sudah melakukan ikhtiar yang tidak putus ya, seperti saya sudah berkali-kali ikut inseminasi, akupunktur, akupresur, tusuk lebah, apapun saya lakuin ya, doanya juga harus sama-sama kompetitif, nggak boleh hanya berdoa biasa. Paham? Tunjukkan bahwa Anda sudah benar-benar menginginkan, dan Allah itu Ia Hayyu, Maha Pemalu. Bukan malu kayak orang manusia malu nggak mau ketemu orang, bukan. Malu jika aku melihat hambaku yang tiap hari tiap detik memohon kepadaku, tapi aku tidak mengabulkannya. Itu di situ tafsirnya. Al-Hayyu ada dalam 99 Asmaul Husna. Maha Pemalu. Maha Pemalu dengan hambanya yang terus menangis menengadahkan tangan kalau nggak diberikan apa kemauannya, apa keinginannya. Selama keinginan itu tentu masih thayyib, masih baik. Nah ibu-ibu, saya itu sampai akhirnya sudah close bill hotel, karena di situ saya di tempat penginapan di mana di Surabaya. Saya close bill, saya bayar, saya sudah nggak di sini lagi. Saya beli tiket pulang ke Jogja. Padahal pengumuman apakah berhasil atau enggak itu siangnya. Jadi saya ambil darah pagi, nanti dicek di jam 12 habis zuhur ya. Dokternya bilang gitu, mbak perawatnya. Nanti setengah 1 telepon lagi untuk hasilnya Bu Hanum beta HCG-nya hamil atau tidak. Kalau di atas 100 hamil, kalau di bawah 100 nggak hamil berarti kira-kira. Nah, saya tuh sudah nutup karena saya sudah beli tiket jam 3 atau jam 4 sore untuk balik lagi ke Jogja. Jam setengah 1 tuh sudah siap-siap saya sama ibu saya, sama ada kayak mbaknya ya yang ngurusi saya selama di sana. Saya hampir 2 bulan di Surabaya. Saya telepon jam setengah 1 ya, sudah tanpa ada ekspektasi. Ini ya udah 12 kali seperti itu telepon ya. Setiap ini kan telepon gitu. Mbak gimana? Oh ya Bu Hanum, ini beta hasilnya 350. Bisa 1, bisa 2, dan ini kehamilan yang sehat kuat. Waktu itu saya tuh nggak pernah merasa itu suara dari mbak perawat Bu. Itu seperti Tuhan sudah ngomong sama saya. Telepon langsung, loh, aku bilang apa? Aku pasti kirim surat paling indah buat kamu di saat yang tepat. Itu yang saya dengar. Saya sampai gini. Ibu saya di sebelah saya karena telepon nggak saya loudspeaker, jadi piye dok, piye gitu. Saya sampai nganga gitu ya. Maksudnya saya kan sudah nggak mungkin punya anak secara natural gitu kan. Piye dok, saya nangis. Ibu saya gini, ya wis dok nggak apa-apa gitu. Udah pulang. Teleponnya tuh saya lempar. Bu, aku hamil. Ibu saya langsung meluk saya. Sehari kemudian saya ulang tahun Bu. Jadi itu kayak Tuhan tuh bener-bener kasih hadiah ulang tahun sama saya. Nanti kalau di YouTube yang nangis-nangis di crop ya Mbak. Ya jadi saya sudah bilang sering cerita, saya ceritain ini betapa kekuatan doa itu, dan tentu saja kekuatan ikhtiar ya, nggak boleh hanya berdoa Bu, dan menunjukkan pengorbanan. Saya itu ninggalin Trans TV saya sebenarnya waktu saya program bayi tabung yang beberapa saya lupa, itu saya sampai meninggalkan Trans TV akhirnya. Karena saya ingin menunjukkan pada diri saya sendiri dan pada Tuhan bahwa saya berkorban loh Gusti untuk punya anak. Saya meninggalkan karir saya. Dan waktu itu Allah belum saatnya. Artinya saya sudah tinggalkan karir saya.
akhirnya saya ya jadi ibu rumah tangga sambil menulis, terus saya menulis ya buku film belum berhasil juga ya, termasuk menjual mobil, menjual motor gitu ya, itu juga salah satu bentuk pengorbanan. Nah jadi karena sudah jam 9 ya, saya itu jam setengah 10 ada Zoom lagi Bu, ada kebetulan ada urusan lah dengan politik di kota gitu ya, tapi intinya Ibu apa yang saya menjadi cerita saya ini ya, itu mudah-mudahan jadi pengingat ya, bahwasannya di luar sana mungkin ada banyak sekali orang-orang itu ya juga mendapatkan seorang keturunan gitu, dan untuk mendapatkannya itu sangat susah sekali. Tapi ada juga di antara panjenengan mungkin juga putra-putrinya banyak gitu ya, itu amanah yang luar biasa. Saya selalu katakan kepada suami saya ketika dulu waktu depresi, kenapa kok kalau orang menikah itu kan sakinah mawaddah warahmah, nggak pernah tuh waduriyah gitu ya, mudah-mudahan ada keturunan, itu nggak ada. Saya selalu bilang, Mas, aku itu amal jariah yang tidak akan pernah hilang, meskipun kita ya doa amal pahala yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal. Itu kan ada 3. Pertama amal jariah, kedua ilmu yang berguna, ketiga doa anak yang saleh yang kita besarkan, kita lahirkan. Dan buat saya cuma itu yang belum saya dapat ya. Kalau ilmu yang berguna mungkin ada, amal jariah sidik-sidik lewat buku gitu ya. Tapi yang ketiga ini saya pingin banget ada yang mendoakan saya ketika saya sudah nggak ada. Saya cuma itu punya pemikiran. Dan bayangkan panjenengan kalau ada punya anak banyak Bu, ya itulah putra putri Anda yang insya Allah akan membukakan pintu surga panjenengan, meskipun kita sudah nggak ada di dunia. Yang Allah mendoakan kita dengan Robbana Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dengan sepenuh hati, dan itu akan melapangkan kubur kita. Dan mungkin kapan-kapan kita akan sambung dengan bagaimana baiknya sekarang di zaman digital, di zaman modern ini kita membesarkan ya amanah Allah ini yang serba banyak tantangannya. Nanti di episode yang berikutnya siapa tahu kita bisa. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa itu tadi, jangan pernah berprasangka tentang doa kita dikabulkan atau tidak. Lakukan dengan intimate mungkin pada Tuhan kita, pada Allah. Bahkan di saat yang ketika orang tidak ada yang mendengarkannya, kita boleh menangis sekencang-kencang ya, di saat tahajud itu, saat kita merasa mendekat Allah dan Allah mendekat kita. Dan saya merasa kalau kita benar-benar dalam titik yang sudah mencapai itu, insya Allah Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Terima kasih dari saya, kurang biasa saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada tanya jawab.